Nah, Betul. Allah itu adalah satu, saya setuju. Saya setuju. Iya. Namun kan Yahudi ini menyembah Iya. Elohim dan lain-lain yang sebenarnya proper name-nya bukan Allah. Ya, jadi gini, mereka tuh tidak memproper name-kan Tuhan itu menjadi Allah lah intinya. Gitu kan ya? Iya. Nah, pertanyaan saya tuh, Yahudi yang sekarang menyembah yang bukan proper name Allah itu, apakah itu sembahan Islam juga atau karena Islam sudah punya proper name jadi itu kayaknya beda? Gimana? Ya, sebenarnya gini. Kalau kami umat Islam tidak ada kewajiban untuk mengetahui apakah yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang kami sembah. Kami umat Islam hanya mendapatkan pengajaran bahwasanya qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami umat Islam menyembah apa yang kemudian menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya, dan juga yang datang kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Nah, terkait mengenai sembahan yang disembah oleh orang Yahudi hari ini, kami tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah Tuhan kami yang sama. Dalam arti kata, karena mereka tidak menyebut Tuhan yang mereka sembah itu dengan sebutan Allah. Kecuali mereka menerjemahkan kemudian kitab mereka ke dalam bahasa Arab, maka Yod-He-Vav-He yang mereka sebut Elohim, mereka kemudian sepadankan dengan kata Allah. Oke, sip. Berarti Artinya dalam hal ini, mereka lah yang mengakui bahwa sembahan mereka adalah Allah, Tuhannya umat Islam. Kami nggak perlu mengakui bahwa Tuhannya yang mereka sembah adalah Tuhan kami, nggak perlu. Mereka yang mengakui bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya umat Islam. Gitu, Bang. Terima kasih Bang Zuma untuk sama-sama, saudara. Maksudnya untuk keberaniannya berkata bahwa Tuhan yang disembah saat ini oleh Muslim itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yahudi saat ini. Karena mereka tidak memiliki proper name ya Allah itu tersebut. Kok jadi gitu ya? Namun ada hal yang sebenarnya harus kita kritisi apa? Kritisinya gini Bang. Jadi kan di dunia ini ya ada 3, ya aku bilang agama lah ya. Rumpun agama lah. Nanti kan Bang Zuma takutnya ada Katolik, ada Protestan dan lain-lain lah. Aku sebutnya secara umum yaitu adalah Yahudi itu sendiri ya, lalu ada Kristen, lalu ada Islam. Nah, namun sebenarnya sebelum kita datang, kita tuh kan saya Kristen, abang Muslim. Sebelum kita datang kan penceritaan, penghistorian tentang Nabi yang kita yakini sama-sama itu kan sebenarnya udah duluan ada di mereka nih. Lalu mereka juga sudah menceritakan tentang Musa, Abraham, walaupun di Islam Ibrahim gitu ya. Anggap aja dulu secara gentle itu adalah sama, anggap dulu ya Bang Zuma. Nah mereka kan sudah menuliskan itu semua dan tertulis kalau mereka semua itu bertuhankan yang bukan proper name Allah, tapi punya sebutan-sebutan Adonai dan lain-lain. Jadi gini maksud aku tuh, begitu Bang Zuma memiliki nabi yang sama yaitu Musa, dan mereka pun memiliki, namun mereka adalah sebuah pencetus atau awalnya tertulis semua itu gitu. Tapi abang memiliki Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya Yahudi. Nah yang saya mau kritisi adalah bagaimana bisa gitu. Nabinya sama gitu, tapi Tuhannya beda. Dan kita sebagai orang yang setelah mereka, yang tadi saya bilang, saya berani berkata kalau Elohim yang tidak memiliki proper name Allah itu adalah sang sumber saya. Saya meyakini. Nah kalau Bang Zuma kan tidak. Nah bagaimana itu bisa Bang? Silakan. Ya, jadi gini saudara, lucu ini ya. Ya silakan. Yang kami sembah itu Tuhannya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Yang disembah Yahudi juga sama, Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Siapa? Ya, loh kok siapa? Ya Tuhan. Iya siapa kan? Ya Tuhan tadi bilang beda loh. Kenapa balik lagi sama? Kenapa kapan saya mengatakan beda? Beda karena tidak berproper name Allah. Loh, kok jadi kayak gitu? Sekarang begini kawan. Jangan lari. Ya, sabar dulu. Tapi jangan lari Bang. Tadi abang sabar dulu, jangan ajarin saya. Oh, penyembah makhluk dari kubur kok. Nah, Bang Zuma, gini, diam. Jangan kau ajarin saya. Jangan kau ajarin saya. Sekarang yang jadi permasalahan adalah Tuhannya umat Islam Maha Suci, Maha Tinggi.
Orang Yahudi menyembah hakikat Maha Suci, Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu Maha Suci, Maha Tinggi. Dan yang Maha Suci, yang Maha Tinggi itu cuma satu hakikat, bukan dua, bukan tiga. Sekarang pertanyaan saya, yang Kristen sembah itu Maha Suci, Maha Tinggi kagak? Justru Kristen ini penumpang gelap. Orang Yahudi dan orang Islam itu menyembah pada Tuhan yang satu, yaitu Dia yang menciptakan alam semesta, yang Maha Suci, Maha Tinggi, bukan makhluk. Tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah menjadi kupu-kupu, tidak pernah menjadi burung merpati. Itu sembahan kami. Maha Suci, Maha Tinggi. Jangan pula kau hadir di sini seakan-akan kau itu orang Yahudi. Kau itu anjing bagi Yahudi, paham? Maaf ya, maaf, itu fakta. Kristen itu anjing bagi Yahudi. Jangan sosokan. Hah? Orang Yahudi yang mengklaim Tuhan mereka itu adalah Allah, bukan kami yang mengklaim. Makanya kau belajar, dek. Kau baca kitabnya orang Yahudi dalam bentuk bahasa Arab, yang mereka sebut Elohim, yang mereka sebut Hashem, yang mereka sebut Yod-He-Vav-He, semuanya mereka ganti dengan panggilan Allah. Sedangkan kamu penumpang gelap, pengikut agama Roma Yunani, menggantikan Tuhannya orang Yahudi yang mereka sebut kemudian di dalam kitab mereka dengan sebutan Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Ar-Rahim, dan seterusnya, yang mereka sebut Jire, mereka Diskam, Nisi, Rafa, Shebaot, Shalom, Sama. Kalian rubah menjadi Theos, kalian rubah menjadi dewa. Kenapa? Karena sejatinya Kristen itu penyembah dewa, bukan penyembah Tuhannya Yahudi. Kitabnya Yahudi Anda ambil, Anda tempelkan di dalam agama Anda hanya untuk menutupi aib. Kalau Kristen itu penyembah dewa-dewa Romawi Yunani, itu fakta. Jadi jangan kau gurui saya. Kristen itu tak ada hubungannya dengan agama samawi. Kristen itu agama ardi, agama buatan tangan manusia, bukan berasal dari pewahyuan. Lukas bukan wahyu Tuhan, Markus bukan wahyu Tuhan, Roma bukan wahyu Tuhan, Galatia bukan wahyu Tuhan, Filipi bukan wahyu Tuhan. Semua hanya karangan wartawan lepas yang tidak pernah sekolah tentang pewahyuan. Paham di situ? Jadi jangan Anda mengatakan Tuhannya umat Islam beda. Tidak. Tuhan kami satu. Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Mereka menyembah dengan bahasa Ibrani, kami menyembah dengan bahasa Arab. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa serumpun. Sedangkan bahasa Yunani adalah bahasa penjajah terhadap tanah Palestina. Paham sampai sini? Jadi tak ada hubungannya. Jangankan Yahudi ke Musa, jangankan Kristen ke Nabi Musa, Kristen ke Yesus aja tak ada hubungannya. Kristen bagi Yesus hanya guguk asu kalau orang kita. Kau jangan sok-sokan ngajarin kita. Kristen itu penumpang gelap yang kalau datang Yahudi hanya diludahin. Hanya Giliran saya ya, Bang. Nah, sekarang saya minta penjelasan kepada saudara. Saya minta penjelasan kepada saudara. Okay. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang digantung di pohon yang kau sembah itu? Jawab. Oke, sekarang saya jawab dulu ya. Jadi Bang Zuma berkata kalau Lukas itu adalah suratnya wartawan, teman-teman. Oh jelas. Ya bentar dulu. Bang Zuma sebentar dulu. Itu wartawan itu. Iya sebentar Bang. Itu pun Zuma. kita nggak tahu dia Bang dari Zuma redaksi mana, dari tim mana dia. Kita Iya. Tenang Bang. Saya tenang, cuma saya nggak suka kalau Anda membohongi publik. Iya, Anda bentar, mengatakan tadi berbeda apa segala, saya nggak pernah mengatakan itu. Ya udah sabar Bang. Jadi di dalam saya sudah sabar, tapi kalau orang bohong nggak sabar saya. Ya silakan. Ya silakan berbohong, silakan. Teman-teman, Bang Zuma bilang kitab Lukas adalah kitab wartawan yang mungkin ya, ini saya nggak mau ngejudge, tapi mungkin Bang Zuma tidak mempercayainya sebagai sesuatu kebenaran. Tapi teman-teman, di Lukas, kalau kita buka di Lukas ya, ada kisah tentang Zakaria yang memiliki istri Elizabeth dan beranakan Yohanes Pembaptis. Itu ada di Lukas, namun tertoreh juga di surat Maryam, teman-teman. Dibuka Qur'annya ya. Zakaria, cerita tentang Zakaria yang ada di Lukas ada di Al-Quran, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman berkata, Bang Zuma jangan panas. Bang Zuma jangan panas. Coba tunjukkan, sederhana kan? Ya giliran saya dulu. Ya, jadi teman-teman sangat kontradiktif begitu dia bilang dia tidak mempercayainya, tapi buka surat Maryam, ketik Zakaria surat Maryam, ceritanya persis seperti Zakaria yang ada di surat Lukas. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kata abang kan
Siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Ya ini pengenalannya dari awal dulu. Siapa itu Elohim menurut Kristen? Kristen memiliki keyakinan kalau Elohim itu adalah yang diyakini oleh Yahudi adalah sang sumber kita. Sama, cuman bedanya kita meyakini Elohim itu memiliki sebuah firman yang firman nuzul jadi manusia. Yahudi nggak percaya, it's okay. Tapi Kristen percaya kalau Mesias itu adalah Yesus. Itu perbedaannya. Tapi memiliki sang sumber yang sama, yaitu Elohim. Kamu sang sumbernya beda, yaitu proper name Allah. Jadi sebenarnya yang berbeda lain garis besarnya adalah kalau Yahudi itu lurus, Kristen itu sama-sama meyakini Elohim namun meyakini ada Yesus. Aku bilang belok dikit, it's okay. Tapi kamu tuh nggak ada di garisnya, brother. Kamu proper name-nya Allah yang tidak diyakini oleh kita berdua. Ya, bahas itu soal kesamaan Lukas dan surat Maryam. Silakan, Bang Suma. Oke. Saya minta kemudian bukti kalau Lukas itu bukan wartawan. Coba tunjukkan di sabar dulu. Enggak, kenapa sama? Silakan. Coba tunjukkan yang sama. Oke, silakan. Mana yang sama? Lah, bukan surat Lukas, cerita tentang Zakaria dan Yohanes Pembaptis. Ya, di mana? Di mana? Tulis Zakaria memiliki anak Yahya. Mereka mandul. Lalu diberikan anak. Sama kan? Oke. Sekarang begini. Namanya beda. Yang ini Yohanes Pembaptis, Abang Yahya. Sekarang begini. Lukas ini menerima pewahyuan atau bukan? Sekarang kenapa kamu contek, brother? Loh, siapa yang contek? Wahyu kan? Iya, saya tanya dulu. Ya, sekarang Wahyu kamu kenapa kamu bilang dengar. Lukas ini menerima wahyu. Dengar. Bang? Dengar dulu. Lukas ini menerima wahyu atau bukan? Bang, mau wahyu atau apapun, dengerin ya. Mau wahyu atau tulisan atau apapun, kenapa ada di wahyu Allahmu? Sekarang tunjukkan di Al-Quran yang seperti Lukas. Silakan. Bukan seperti Lukas, isinya sama. Ya, coba kau tunjukkan. Wah, teman-teman. Oke. Teman-teman. Bang, sekarang menunjukkan data sama dengan bohong. Sekarang saya katakan kepada saudara, yang Anda baca di dalam kitab Lukas itu dalam bahasa apa? Indonesia, Ibrani, saya bukan Yunani? Bahasa Bang, isi. Saya tanya dulu, yang ada di dalam kitab Lukasmu itu Indonesia, Ibrani, Yunani atau apa? Apa hubungannya bahasa sama isi, Bang? Saya tanya dulu, karena Lukas itu. Kamu jangan lari, kita ke isi dulu. Dengarkan saya. Kitab Lukas. Jangan lari. Kamu bisa dengarkan saya dan kamu bisa menjawab pertanyaan saya, kan? Isi bukan bahasa. Masalahnya kitab itu baru dibentuk. Dengarkan. Bahasa. Kitabmu itu baru dibikin tadi pagi soalnya. Kitabmu itu baru dibikin tadi pagi. Kitabmu itu baru dibikin tadi pagi. Setelah Indonesia merdeka, baru kitabmu itu ada dalam bahasa Indonesia. Kamu menggunakan kitab bahasa Indonesia, sedangkan Al-Quran saya sudah ada 1400 tahun silam. Lebih duluan Al-Quran saya, Kristian, lebih duluan kitab saya 1400 tahun silam daripada lembaga Bible Indonesia. Paham sampai sini? Udah ngerti maksudnya? Sudah ngerti? Maksudnya udah ngerti? Udah ngerti maksudnya? Oke, bukan lebih dulu. Saya ulang lagi. Al-Quran saya 1400 tahun silam sudah ada. Abad 7. Kitabmu abad 7. Lalu? Kitab Lukas nanti Indonesia merdeka baru ada. Di Indonesia gitu kan? Ya, di Indonesia. Nah, sekarang makanya kutanya, kitabmu itu menggunakan bahasa apa? Aduh, kamu mau bodoh-bodohin. Ya, saya tanya, kitabmu itu menggunakan bahasa apa? Orang Indonesia, Bang Zuma. Kitabmu itu menggunakan bahasa apa? Ya, kitab Lukas kapan? Jujur. Kitabmu itu menggunakan bahasa Lukas apa? kapan? Jujur, jangan mulai sakit. Jangan bilang Mulai sakit. Kenapa lari ke bahasa? Kitab Lukas itu menggunakan bahasa Indonesia. Lukas sudah dikanon di abad ketiga dan keempat. Kamu kenapa ke bahasa? Lah, karena kitabmu itu bukan yang dikanon di abad ke bahasa, Bang Zuma? Karena kitabmu itu mencuri dari Al-Quran, Bahlul. Karena kitabmu itu kitab pencuri. Teman-teman Zuma. Kitabmu itu kitab pencuri, kitabmu itu. Teman-teman Zuma lah.
izin Bang Juma. Kristo, kau tunjukkan original teksmu, kita tunjukkan original. Woi, teman-teman dia lari, teman-teman. Udah kau turun. Kan enggak, tunjukkan original teksmu. Nggak usah. Tunjukkan original Kau surat turun. Maryam. Kau turun. Kalau kau tidak bisa diskusi, kamu turun. Nggak Bang, cuma saya nanya sama kamu dulu. Wait, jangan turunkan saya. Kitabmu itu nanti ada di Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia setelah Indonesia merdeka. Betul. Sekarang yang bahasa Yunani ada nggak seperti yang kau ceritakan itu? Nah, oke, ada. Mana? Coba tunjukkan sekarang. Oke, teks aslinya bahasa Ya, Yunani silakan. dan Ibrani. Sekarang saya tanya, Zakaria itu teks aslinya apa? Silakan, jangan kayak gitu. Silakan kau tunjukkan original Ada. teks kitabmu. Silakan, jangan kau katakan ada. Kau tunjukkan dulu aslinya mana. Gurunda, biar Kristo dibesarkan, dia mau buka silakan, original silakan. Yunani. Oke. Silakan. Aku Silakan. begini Kemudian Kristo sebentar ya, saya akan berhentikan mobil saya dan saya buka laptop sebentar ya. Oke, siap. silakan. Itu Oke, teman-teman. Sampai kiamat, Teman-teman Bro. jangan sampai cuma ini lari, teman-teman. Santai. Silakan. Kita tunggu teman-teman bahasa Indonesia yang dialihbahasakan ke bahasa Yunani. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan. Nah, inilah kalau penipu ya. Penipu mencoba untuk membodohi dan seterusnya. Padahal konsep yang terjadi adalah Islam itu independen. Islam Tuhannya Allah. Orang Yahudi menyembah Elohim. Orang Jangan Kristen framing dulu nebeng Bang, saya lagi situ. buka laptop, nggak usah framing. Orang Kristen tak ada hubungannya dengan Yahudi. Orang Kristen itu hanya mengambil dari kitabnya Yahudi. Kenapa orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi? Supaya agamanya tidak ketahuan kalau itu agama dari nenek moyang Romawi, penyembahan terhadap dewa-dewa. Kristen itu kemudian menggunakan perjanjian lama yang adalah perjanjian baru untuk menutupi kebohongannya, karena agama Kristen yang pertama itu bernama agama Katolik. Agama Katolik sebelumnya itu agama penyembahan kepada dewa matahari. Supaya agama nenek moyang mereka itu kemudian tidak muncul kedoknya, tidak muncul biang keroknya maksudnya, mereka mengambil terjemahan Septuaginta untuk menutup-nutupi ajaran nenek moyang mereka. Jadi sebenarnya yang mereka katakan Elohim itu hanya hiasan mulut. Yang mereka sembah itu dewa. Dewa matahari yang disembah oleh orang Kristen itu. Mari kita tunggu pembuktiannya. Saya lagi buka data, jangan framing sebentar ya. Oh, itu bukan framing, itu fakta real. Itu real. Itu fakta. Sampai hari ini sudah 2000 kalian dikencingin sama Yahudi. Karena Yahudi menganggap kalian itu Abu Dasara, kalian itu penyesat. Bayangkan aja nih pengataan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan kemudian orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan Paulus adalah tokoh dari Karisteng. Nah, tengok tuh. Bagaimana mungkin kau mau meloloskan dirimu? Sembahanmu orang yang keluar dari kubur, apalagi sembahanmu roh bertanduk 7 bermata 7, sembahanmu berupa burung merpati. Mana ada sembahan Yahudi kayak begitu? Gak ada itu. Yang saya katakan kepada saudara, orang Yahudi, Bani Israel, pemegang kitab Tanakh hari ini, yang mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama yang disembah dengan umat Islam. Ada enggak teman-teman yang bisa menunjukkan video orang Yahudi ketika ditanya, apakah yang kamu sembah itu sama dengan sembahan umat Islam? Sama. Terus ditanya, apakah yang kamu sembah itu sama dengan Tuhannya Kristen? Tidak, Tuhannya Kristen itu pagan, kata Yahudi. Ada videonya banyak tuh. Nah, silakan. Mana? Ya, kita lihat apalagi lambang salib itu adalah lambang kutukan ya Bang ya. Ini. Iya. Bagi mereka menurut Yahudi. Apa ini? Apa yang kau tunjukkan Mohon ini? izin Gurunda, ini bahasa Ibrani apa bahasa Indonesia ya? Yunani apa? Yunani. Coba Yunaninya. Yunaninya coba. Coba. Kita lihat. Tenang dong, kalian jangan kepanasan. Nanti kalau Yunani Ibrani nanti tinggal saya klik sebentar ya. Artinya dari Indonesia diyunanikan gitu. No. Stop, jangan ribut. Lihat ya, Allahu Akbar. teman-teman, perhatikan ya. Silakan. Silakan. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, ya.
Sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Oke, Terus? teman-teman, ini udah ada datanya di Lukas 1 ayat 13 sampai 17. Ya, Ini bercerita original tentang teksnya. Original teksnya Ya, mana? sebentar dulu, Bang. Original Nanti- teksnya mana? Nanti saya Silakan. lari ke sini sebentar. Ya, manuskrip tertuanya ya. Ya diam dulu dong. Kamu ribut Iya. banget sih. Nggak, kamu Enggak, kenapa, Pak? Kamu takut? Enggak takut. Ya cuman udah, nggak mau ini dibohongi udah ada di aja sama Lukas 1 penipu. ayat 13. Diam dulu dong. Ya, silakan. Oke, sekarang saya buka di surat Maryam, boleh? Silakan. Oke, Tunggu dulu, sebelum ke situ tunjukkan dulu manuskrip tertuanya dulu. Yunaninya Manuskrip mana? tertua kita Yunaninya dulu. mana? Mana Yunaninya? Manuskrip tertuanya mana coba? Tunjukkan ke Yunaninya saya. belum, Nah, mulai dia pakai jurus Paulus kan? Ayo, tunjukkan ke saya dong. Ayo. Ayo. Hai. Aku nggak nanya yang itu. Yunaninya mana, Chris? Bikin malu aja kau Brother, saya mau nunjukin dulu kesamaan antara perjanjian Jangan, Lukas. kalau kau tidak menunjukkan kemudian manuskrip tertua, berarti kau yang niru. Karena Al-Quran saya lebih dulu daripada Lukas terjemahan. Ayo. Berarti kau niru Al-Quran saya. Al-Quran saya sudah 1400 tahun, terjemahan baru tadi pagi. Ayo. Apa itu? Ya itu bukan manuskrip, cak pangkung. Mate bale. Allahu Akbar. Nah, kenapa? Sekarang saya tanya, kamu sekarang mau bahas manuskrip? Iya dong, untuk membuktikan bahwa Oke. Sekarang apa? cuma saya minta kejantanan kamu dulu. Kejantanan, homer kau ya, minta isi jantan. Bible sekarang, bentar dulu. Bible yang saat ini sudah diyakini oleh ribuan tahun. Jangan kayak gitu. Bentar Nggak gitu dulu. cara Teman-teman, nggak gitu saya cara udah tunjukin data berdiskusinya. ya. Tidak bisa. Justru yang kau tunjukkan adalah Nah, kamu lari-lari. Lukas 1. Kamu sekarang jadi manuskrip. Bukti yang kamu tunjukkan adalah saya boleh mengatakan Lukas 1 Bencong, nomor kamu jangan lari-lari. dengar. Bencong, jangan lari. Saya bisa mengatakan Lukas Kamu 1:13. Kamu bencong, Saya brother. bisa mengatakan Lukas 1 nomor 13 terbukti mencuri dari Al-Quran. Manuskrip. Teman-teman Saya bisa mengatakan terbukti bahwa Lukas 1 nomor 13 mencuri dari Al-Quran. Sebagaimana kitab-kitab Kristen selalu mencuri dari kitabnya Yahudi, hari ini melalui saudara Christopher, artinya dia Christopher membuktikan kalau Lukas 1 nomor 13 mencuri dari Al-Quran. Kasihan deh lo. Ternyata lu yang mencuri dari Al-Quran. Ternyata lu yang mencuri dari Al-Quran. Tidak ada manuskrip dengan demikian, dengan demikian bisa kita artikan teman-teman yang di bawah, Kristo ini menjiplak dari Al-Quran karena apa? Original teksnya nggak ditunjukkan. Tidak ada. Tidak ada manuskripnya. Kamu mau bicara original teks mau? Tidak ada manuskrip tertua yang menjelaskan itu tidak ada. Aduh. Manuskrip Kocak. Ya kocak karena lu yang nyolong. Mana original manuskrip tertua Isi Lukas di tidak kanon abad ada. berapa? Jawab, Lukas di kanon di abad berapa? Jawab. Saya tanya mana manuskrip? Jawab, jangan berbohong, buktikan jawab. itu. Jangan kanon-kanonan. Jangan Yang saya tanya mana, buktikan dulu. berbohong, Kalau pengkanonan itu di abad ke-5 atau abad ke-4, itu bukan yang jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan ini dari mana lembaga Bible Indonesia mengambil kata-kata yang muncul di dalam Lukas 1 nomor 13. Satu-satunya adalah Al-Quran. Ternyata dari Al-Quran diambilnya. Dari Al-Quran. Dari Al-Quran kalian mengambil Lukas 1 nomor 13. Lukas di kanon di abad ketiga.
Oke. Ini siapa yang mute saya? Siapa? Gini Christopher, izin Bang Samudra, izin Bang Zuma, Ini siapa yang mute saya? Siapa yang mute saya? Sama siapa? Bro, sabar Christopher. Nah ini saya mau nanya dulu yang Aku mau cari data ini. Udah datang juga Bang? Mana? Siapa yang Mana? saya? Coba mana? Tunjukkan Siapa yang kepada kami di sini. saya, Ayo. teman-teman? Maling. Semua di bawah tulis maling. Oh, nggak apa-apa, Ternyata nggak masalah. Lukas 1 nomor 13 ambilnya dari Al-Quran. Ayo. Ternyata Nah, itu. Lukas 1 nomor 13 ambil dari Al-Quran. Bang Zuma, Iya. Terjemahan kitabmu itu baru dibuat tahun berapa? lah, Ayo, segitu yang betul, Bang Zuma. 1954. Kemudian terjemahan yang ada, terjemahan baru sebelum TB2 itu ada 1974. Al-Quran saya 1400 tahun silam. Ayo, terjemahan yang kau tunjukkan itu ditulis tahun Lukas di kanan abad ketiga, 1974. brother. Hei saudara, yang kau tunjukkan tadi itu, kau jujur sama saya, itu diterjemahkan tahun berapa? Tahun berapa, ayo? Kalau 1000 Indonesianya, brother, dengerin ya. 1900. Hey, 1900 berapa? Stop, jangan ngebohongin Islam. Dengerin. Ya, enggak. Enggak, Jujur aja. diam. Terjemahan Teman-teman. baru sebelum TB2 itu ditulis tahun berapa? 1907 Apanya terjemahannya kan? 74. Manras anak muda ya. Pancuri kitab. Pencuri Al-Quran, parakang, padale. Saya tanya sama kamu ya, Lukas di kanon kapan, brother? Kok Lukas di kanon? Lukas di kanon kok jadi yang menjadi permasalahan itu adalah isi dari Lukas 1 nomor 13 14 bukan? Ternyata itu terjemahan tahun 1974. Malu aku, Pak. Malu Kalau aku. kau punya manuskripnya, buktikan, tunjukkan manuskripnya yang benar dari Lukas 1:13 Besarkan itu. saya banci-banci, besarkan saya banci-banci. udah nggak sehat dia, udah emosi dia. Terbukti kitabnya Lukas 1 nomor 3 itu curi dari Al-Quran. Aduh, parah. 74, alamak, Bang Samudra, ngapain ditunjukkan itu? Kasihan kali dia. Mama Itu diterjemahkan di aslinya. 1974 kitabmu itu dituliskan sama mirip-mirip dengan Al-Quran. Al-Quran saya pada abad ke-7 hancur mina. Wey, Zuma, Apa, kamu bisa Nak? diskusi nggak? Ya bisa lah, kan saya minta. Mana Ya udah, manuskrip besarin tertua? saya. Nah, coba Besarin kau saya. tunjukkan. Besarin. Oke, sip. Apa Kamu itu? kan dari tadi sibuk dengan terjemahan Indonesia, betul? Ya, sekarang kau tunjukkan manuskrip yang tertua. Bentar dulu, kamu jangan Kok jangan bentar kayak bencong, pula? bentar dulu. Ya, nanti saya gesetak. Enggak, kamu Habis ini ya. malu-malu, Sekarang kamu tadi tuh sibuk Buka maskermu dulu. Aku udah buka masker. Wih, gila kali ini. diam dulu, bisa Kamu nggak? mirip siapa namanya? Oh, Lania betul. Nggak, kamu bisa nggak diam dulu? Di sini ada yoga, teman-teman. Nggak, kamu bisa diam dulu nggak? Saya tinggal menunggu. Iya, Dinda, nanti Ya udah, di depannya, di sini. 1974 itu, Saya teman-teman. kuliahin dulu ini pemakan babi nih. Diterjemahkan ke bahasa Merapat Indonesia. dulu, Di merapat. sini kitab Lukas Iya, itu iya, Dinda. ada di abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Saya tahu, saya Ya, nggak jangan tahu, kamu ajarin nggak saya. tahu, Kak. Sampai surat-surat Paulus pun tahunnya ku tahu. Yang saya tanya isi Lukas 1:13 itu tadi, manuskrip tertuanya itu mana? Mana? Yang saya tahu, yang kau tunjukkan barusan itu, anak Berarti muda. kamu lagi lari ke manuskrip, betul nggak? Loh, ini siapa mencontek siapa kan? Iya, sekarang saya tanya dulu. Bentar dulu dong. Saya tanya selamamu. Bentar dulu dong, kamu soalnya kitabmu lari terus. dituliskan tahun 1974. Al-Quran saya tahun berapa? Al-Quran saya tahun berapa? 400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Oh, kalah di musim ini buat saya. Sudah ada data, brother, abad kedua. Abad kedua, coba tunjukkan. Mana manuskripnya? Coba Coba tunjukkan. kau tunjukkan. Coba kau tunjukkan. Oke, Coba. siap. Silakan. Oke, teman-teman, jadi Besarin dia, bentar, besarin. Muslim kalian jangan dibego-begoin ya. 1907 Ya, besarin. Coba kita mau lihat. Besarin, Bang. Besarin beliau. Suruh buka kamera. Mana?
Mana coba kasih lihat ke saya. Oh, lari. Kabur. Oh, kabur. Kabur lagi dia kabur. Hati-hati kalian. Hati-hati kalian mengatakan Al-Quran menjiplak. Kenapa? Karena dasar kalian itu cuma menunjukkan data-data setelah Indonesia merdeka. Pening aku, Pak. Pusing aku, kawan. Pusing. Kupikir tadinya daging, ternyata kulit tahu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gimana dong? So cantik, aku parkir dulu ya. Aku buka laptop. Waduh, ahli data ini. Begitu ditunjukkan 1974. Manrasa yang kutanya. Malu-maluin aja. Malu-maluin aja. Lagian kalau misalnya nih teman-teman, misalnya nih dikatakan kemudian, wah ada manuskripnya, kapan itu, abad keempat, diperlihatkan ada kan, benar-benar ada. Tapi dia punya tanggung jawab menunjukkan kapan Nabi Muhammad membaca kitab Lukas. Bang Zuma, kayaknya kemarin udah goyang nih Bang Zuma. Banyak kali yang repot. Oh iya. Saya sebenarnya sedikit lagi, Dinda, sedikit lagi. Saya ada tamu di sini, ada Yoga dan teman-temannya, soalnya mau jumpa beliau. Nggak enak dari pagi, dari kemarin dia. Abah di mana? Aku udah di Indonesia. Ingin jumpa sama Abah. Ya itulah anak rohani saya kan. Sama abahnya. Kira begitu teman-teman. Jadi lucu ya, ketika kemudian ini lo manuskripnya abad keempat, lebih dulu. Nah sekarang tugasku adalah di mana Nabi Muhammad pernah membaca kitab Lukas itu. Berat sendal jepit ku buat kan. Semua aku datang besok. Allahu Akbar. Malunya itu diginjal. Oke teman-teman, silakan diambil alih sejenak. Saya juga mau ibadah dulu sambil silaturahmi menjalin ukhuwah dengan saudara-saudara kita yang ada di sini. Silakan dilanjut. Saya tetap monitor. Bang Erik kan ada tuh, dan teman-teman Bang Ali Aceh, ada Dato, ada Najri. Silakan. Ya.